Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Guntur Nugroho, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah material dan bangunan hijau. Teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya sayangi. Saya Muhammad Sudikul Umam akan memaparkan terkait dengan potensi limbah daerah ataupun bahan lokal untuk material bangunan hijau. Dalam studi ini saya akan memaparkan potensi limbah daerah di kawasan Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya, karena kebetulan saya berasal dari Kabupaten Wonosobo juga. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa poin terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, gambaran umum Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Jawa Tengah. Tepatnya mungkin kalau bisa dilihat dari peta itu berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Dikenal dengan landscape yang bagus, indah, udaranya sejuk karena berada di MDPL yang tinggi, kemudian mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain sebagai daerah tujuan wisata karena dataran tinggi Dieng, Wonosobo juga memiliki sektor pertanian yang lengkap, dari perkebunan sayur, kemudian padi, dan juga beberapa sektor pertanian pendukung yang lainnya seperti bambu dan juga kelapa di daerah Wonosobo bagian bawah. Selain itu, wilayah Dieng juga mempunyai satu wilayah yang dijadikan sebagai pengembangan geotermal ataupun pembangkit listrik tenaga panas bumi yang saat ini dikelola oleh PT Gudika Energi, salah satu BUMN yang memanfaatkan sumber daya alam berupa panas bumi di Kabupaten Wonosobo maksudnya, dan juga ada beberapa sumur yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut tentunya menjadi beberapa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dan juga kabupaten di sekitar Kabupaten Wonosobo seperti Banjarnegara dan juga Kabupaten Batang yang berbatasan langsung dengan kawasan ini. Selanjutnya adalah peta potensi bahan pengganti yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tentang potensi di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Ada bahan material alam yaitu bambu dan juga kelapa, kemudian ada juga geotermal di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di kawasan Pegunungan Dieng, yaitu di Kecamatan Kejajar, kemudian Kecamatan Garung, Watu Malang, Kejajar, dan Kaliwiro memang sebagai sentra pengrajin bambu. Jadi di situ ada potensi bahan material alam berupa hutan bambu. Jadi bisa dilihat dalam peta persebaran potensi bahan pengganti. Selanjutnya saya membuat sedikit penjelasan terkait bahan pengganti yang banyak dijumpai di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, bambu. Ini adalah tanaman beruas dari rumput-rumputan yang tumbuh cepat dan kuat, dikenal sebagai bahan ramah lingkungan. Bambu juga banyak dimanfaatkan untuk kerajinan, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Selain tahan lama, bambu juga mudah dibudidayakan, menjadikan sumber daya alam terbarukan yang penting, terutama di daerah penghasil seperti Kabupaten Wonosobo. Karena juga Kabupaten Wonosobo mempunyai potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, menjadikan kerajinan-kerajinan tangan ini mempunyai nilai jual yang lebih dan juga punya pasar tersendiri karena menjadi pendukung kegiatan pariwisata. Kemudian yang kedua, geothermal fluid adalah endapan lumpur yang dihasilkan dari proses pembangkitan listrik tenaga panas bumi yang sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan ini berada di kawasan Pegunungan Dieng, di mana banyak sekali
ditemukan potensi sumber daya alam berupa panas bumi di sumur-sumur yang sekarang sudah mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Geodipa Energi yang di bawah BUMN. Kemudian sludge ini umumnya berasal dari mineral-mineral terlarut dalam fluida panas bumi yang mengendap saat suhu dan tekanannya berubah. Meskipun jumlahnya relatif kecil, geothermal sludge perlu dikelola dengan baik karena dapat mengandung logam berat atau zat kimia tertentu. Pengelolaan yang tepat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar pembangkit panas bumi seperti di kawasan Dieng. Jadi ini mempunyai hubungan yang erat antara limbah geothermal dari produksi listrik dari proses yang sebenarnya sudah green energy, tapi tetap harus ada perhatian khusus kepada limbah seperti geothermal fluid ini. Selanjutnya kita beralih ke penelitian sebelumnya. Jadi dari potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya, memang sudah pernah dilakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan tersebut, sehingga saya tampilkan dalam potensi ini. Ini dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Wonosobo juga, yaitu Universitas Sains Al-Quran yang berada di Kecamatan Mojo Tengah, di Desa Kalijober. Ini sudah ada beberapa, saya kemarin mendapatkan lumayan banyak penelitian-penelitian, tapi saya tampilkan untuk bahan pengganti ini 4 penelitian. Yang pertama, penambahan abu daun bambu sebagai substitusi material semen dan serabut kelapa sebagai bahan tambah terhadap kuat tekan beton, yang diteliti oleh Pelitahul Hardya Antariksani, mahasiswa di Universitas Sains Al-Quran. Kemudian pengaruh penggunaan abu bambu sebagai pengganti sebagian semen dan batu kapur sebagai pengganti sebagian agregat kasar terhadap kuat tekan beton. Diteliti oleh Rafli Agusta dan juga Bapak Agus Juara. Ini juga berasal dari Universitas Sains Al-Quran Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan potongan bambu dan serat bambu terhadap kuat tekan beton, yang diteliti oleh M. Budi Widodo dan M. Furqon Hakim. Ini juga berasal dari Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Dan yang keempat adalah pengaruh substitusi limbah geodipa dan variasi pasir terhadap kuat tekan beton. Yang keempat ini memanfaatkan geothermal sludge tadi, yaitu limbah geodipa yang disebut dalam penelitian ini, yang bahannya adalah geothermal sludge. Ini adalah gambaran dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dari penelitian yang sudah dibahas dalam slide sebelumnya terkait dengan potensi bahan pengganti ataupun aditif di Kabupaten Wonosobo sebagai material bangunan hijau, ini akan saya sampaikan dua hasil penelitian oleh teman-teman di Universitas Sains Al-Quran. Yang pertama, pengaruh penggunaan abu bambu sebagai pengganti sebagian semen dan batu kapur sebagai pengganti sebagian agregat kasar terhadap kuat tekan beton. Jadi yang diteliti adalah kuat tekan beton sampai kuat tarik dan sebagainya. Kesimpulannya adalah adanya peningkatan kuat tekan beton dengan penambahan abu bambu, batu kapur. Peningkatan maksimum terjadi pada percobaan dengan abu bambu sebanyak 2,5% dan batu kapur sebanyak 10%. Dengan nilai kuat tekan 27,94 MPa. Perlu diketahui bahwa penelitian ini desainnya itu ke K250. Kemudian dalam percobaan pertama, abu bambu dan batu kapur mengalami peningkatan kuat tekan dari kuat tekan beton normal yang digunakan sebagai pembanting.
Sedangkan pada percobaan dengan kode benda uji B, C, dan D mengalami penurunan kuat tekan dari beton normal yang digunakan sebagai pembanding dengan data sebagai berikut. Ini A sampai D itu eh, hasilnya fluktuatif, tapi pada dasarnya dengan bertambahnya jumlah abu bambu dan juga batu kapur itu menurunkan nilai kuat tekan beton. Jadi yang pertama 2,5, 5%, 7,5%, 10% itu ada penurunan dari 27,94 yang masih di atas uh, kuat tekan beton normal untuk 20 yang disyaratkan untuk K250 itu mengalami penurunan 22,51 MPa, kemudian 13,27 MPa, dan 10% abu bambu itu hanya bisa menghasilkan kuat tekan beton dengan kualitas FC 8,55 MPa. Tentunya ini menjadi uh, hasil yang bisa menggambarkan bahwa uh, abu bambu ini tidak bisa menjadi replacement yang uh, dengan jumlah yang besar. Selanjutnya penelitian dengan bahan limbah lokal lainnya, yaitu pengaruh substitusi limbah geodipa dan variasi pasir terhadap kuat tekan beton. Jadi bisa saya jelaskan sedikit bahwa limbah geodipa adalah geothermal sludge tadi dari sisa proses pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian dan variasi pasir, itu pasir yang dimaksud adalah pasir lokal terhadap pasir beton yang kalau di daerah Kabupaten Wonosobo khususnya dan umumnya di kawasan Jawa Tengah itu menggunakan pasir Merapi untuk pasir beton. Jadi replacementnya itu pasir lokal mengganti pasir gosot ataupun pasir Merapi. Untuk teknik desainnya itu K225 sebagai acuan untuk kuat tekan beton. Jadi pada kesimpulan yang pertama, nilai kuat tekan betonnya bisa dilihat dalam 9 kombinasi campuran limbah geodipa 5%, kemudian pasir lokal 10%, didapati kuat tekan beton 15,11 MPa. Kemudian sampai yang ke-9 itu limbah geodipa 20% dan juga pasir lokal 30% itu dengan kuat tekan 18,10. Jadi dari kesimpulannya yang poin kedua adalah dengan acuan kuat tekan rencana K225 18,67 MPa itu hanya satu kombinasi dari limbah geodipa 20% dan juga pasir lokal 10% itu yang bisa menghasilkan kuat tekan melebihi kuat tekan rencana yaitu 18,72. Jadi dari 9 kategori ataupun kombinasi penelitian yang dilakukan itu yang memenuhi kuat tekan rencana hanya satu kombinasi ataupun satu benda uji yang dilakukan. Jadi bisa digambarkan bahwa kombinasi-kombinasi campuran ini mungkin perlu variasi yang lain ataupun zat aditif yang lain yang bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal ataupun limbah yang ada di kawasan Dieng ini. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo terkait bahan lokal ataupun limbah lokal yang bisa menjadi replacement ataupun bahan pengganti dan mungkin menjadi zat aditif ataupun bahan aditif lainnya dalam pemanfaatan untuk material bangunan hijau yang di sini batasannya adalah sebagai campuran beton yang kebetulan sudah diuji juga oleh teman-teman dari Investment
Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo juga terkait dengan bahan-bahan tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa bahan-bahan tersebut mempunyai potensi yang bisa dimaksimalkan, yaitu bambu, karena Kabupaten Wonosobo mempunyai hutan bambu yang lumayan luas di beberapa kecamatan, kemudian geothermal sludge yang juga mempunyai potensi di Kabupaten Wonosobo di wilayah Dieng itu uh, pada saat ini memang belum dimanfaatkan secara maksimal, tapi mungkin dengan adanya penelitian ini bisa memaksimalkan bahan-bahan tersebut dengan inovasi-inovasi yang lainnya. Demikian paparan saya. Apabila ada banyak kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.